Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humairatul Ijati dengan NIM 16014222114. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pendidikan sebelum kemerdekaan pada tahun 1854, beberapa bupati atau petinggi negara mendirikan sekolah kabupaten yang dikhususkan untuk calon pegawai yang bertujuan untuk keperluan pemerintahan. Pada tahun 1864 berdiri Sekolah Bumi Putera yang hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan menulis, membaca, dan menghitung. Pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru yang menyusul dari pemikiran gabungan kesadaran, kultur, dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. 3 Juli 1922 berefleksi dari cita-cita Ki Hajar Dewantara tersebut, berdirilah Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa adalah sebuah perguruan yang digunakan untuk membedakannya dari sekolah yang ada pada masa itu. Pendidikan pasca kemerdekaan. Kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan, sehingga pendidikan di era ini bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda, sehingga siswa Indonesia memiliki ciri tersendiri dalam dunia pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Kemudian pendidikan di Indonesia pada abad 21 menjadikan abad globalisasi. Pada saat itu pembelajaran tidak terfokus pada kebudayaan saja, akan tetapi juga berfokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi kreatif dan inovatif, serta kolaborasi atau kerjasama. Sejak saat itu, semua kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, jenis pendidikan sebelum kemerdekaan. Pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda: 1. Pendidikan dasar, 2. Pendidikan lanjutan, 3. Pendidikan tinggi. Pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang: 1. Pendidikan dasar, 2. Pendidikan lanjutan, 3. Pendidikan kejuruan. Mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional, antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. 4. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yang dibuka oleh pemerintah Jepang adalah Sekolah Tinggi Kedokteran dan Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Jenis pendidikan sesudah kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa yang merupakan sekolah nasional pertama di Indonesia. Perguruan Taman Siswa memiliki tujuan untuk mendidik anak-anak Indonesia menjadi manusia yang merdeka, berbudi pekerti, luhur, dan cinta tanah air. Ada pendidikan pada masa kemerdekaan, pendidikan pada masa Orde Baru, dan pendidikan pada masa reformasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.